Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali berkumpul di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada haleluya ibu-ibu? Ada haleluya? Amin. Terima kasih. Kita akan angkat satu pujian, Yesus kemuliaan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa kita muliakan, hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita beri kemuliaan. Haleluya. Segala pujian
hormat kemuliaan bagi Engkau. Allah Bapa kami yang besar, Allah Bapa kami yang ajaib. Sungguh luar biasa perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kembali kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Satu kerinduan kami ingin memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami pada saat sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami undang kuasa Roh Allah turun atas ibadah ini. Dan kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati. Amen. Karena ada kuasa Allah yang besar di tengah-tengah kami. Kami mendapatkan berkat sukacita yang dari Allah. Kami yang lemah kami boleh dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit memperoleh kesembuhan. Yang mengalami masalah kami boleh dibebaskan dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam rumah-Mu, ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dengan kuasa dan urapan-Mu sehingga kami beroleh berkat untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan buka ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena kita hari ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan telah menebus dosa kita. Karena oleh darah Tuhan kita boleh bebas. Iblis dikalahkan kuasa
silakan duduk. Musim akan tetap berganti, akan selalu berganti dalam kehidupan kita. Badai apapun silih berganti, tapi Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan rambut kita jatuh. Tuhan akan menghitung setiap rambut kita yang jatuh, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita supaya biarlah benih-benih firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita untuk tetap bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
ambil waktu sejenak. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun di antara kita yang sedang menghadapi masalah, menghadapi problema, apakah kita menjadi orang yang ragu dengan pribadi Tuhan kita? Sore hari ini kita ambil waktu sejenak. Apakah kita sudah bisa bersyukur? Apakah kita menjadi kehidupan yang bisa bersyukur? Kalau sore hari ini kita ada, itu semata-mata karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Sudahkah kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Haleluya. Kita akan naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Minta tolong. Haleluya, haleluya. Renungkan. Di saat kita menghadapi masa sulit ini, apakah kita menjadi orang-orang yang lebih banyak mengeluh? Ataukah kita sudah menjadi orang-orang yang bisa bersyukur? Ingat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita ambil waktu sejenak. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Renungi dan syukuri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup, haleluya. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Jadilah kehidupan yang bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi naikkan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Renungkan. Hari ini tadi, sepanjang hari ini, kita lebih banyak mengeluh atau kita lebih banyak bersyukur? Minta ampun kepada Tuhan. Karena dengan kita mengeluh berarti kita tidak percaya. Kalau kita mengeluh berarti kita tidak tahu dengan benar siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Mari koreksi hidup kita. Mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang lebih banyak mengeluh daripada menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Hanya karena kemurahan Tuhan kami sore hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Penjagaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih buat karya keselamatan Tuhan. Sehingga di sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan sudah berhadirat di ibadah sore hari ini. Tuhan sudah berhadirat lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan lebih lagi berhadirat. Supaya di saat kami belajar firman-Mu, kami boleh dibuat mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Ini hidup hamba, biarlah perkataan-perkataan Kristus Tuhan selalu taruh di bibir hamba, sehingga yang keluar juga perkataan-perkataan Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba, urapi kita semua yang hadir, maupun yang mengikuti ibadah secara online. Mampukan kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibu-ibu merasa sukacita hari ini? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Coba tengok kanan kiri, ibu-ibu. Apakah saudara-saudara seiman kita tampak wajah sedih atau tampak wajah sukacita? Haleluya. Masih kenal satu dengan yang lainnya, walaupun dengan masih tetap kita ibadah dengan segala keterbatasan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan, sore hari ini kita bisa menikmati ibadah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu membimbing hidup ini untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Maaf, facial saya lepas, maskernya saya ini ya, Ibu ini kasih Tuhan, biar tidak terganggu dan suara bisa lancar. Kalau saya minta waktu sejenak untuk kejujuran ibu-ibu. Hari ini siapa yang berani berkata jujur? Bu, hari ini saya lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Ada yang berani jujur? Ambil 10 detik, renungkan. Lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh? Ada yang berani jujur bahwa hari ini lebih banyak mengeluh? Berani jujur? Lebih banyak mengeluh. Haleluya. Mari maju. Saya kasih hadiah dengan kejujurannya. Tapi puji Tuhan, walaupun banyak mengeluh, ibu ini sudah melayani Tuhan dan saya yakin sore ini sudah menjadi kehidupan yang bersyukur. Betul Ibu dia? Haleluya. Ada yang ingat firman Tuhan Selasa kemarin? Temanya? Ada yang ingat? Salah satu. Yang mana tadi? Oh sana. Oh, sana tadi juga jawab ya. Iya. Jadi saya hutang satu hadiah ya Bu. Bu Tini ya. Mari Bu Dina. Haleluya. Salah satu ciri dari wanita yang bahagia dan berkemenangan, ibu-ibu tahu
Haleluya. Ya, makasih. Makasih. Haleluya. Ada yang ingat? Salah satu ciri wanita yang bahagia dan berkemenangan. Kebahagiaan itu sudah disediakan. Salah satu ciri wanita yang bahagia dan berkemenangan adalah bisa mengucap syukur. Motivasi dari Mary Diana tadi berkata, di masa sulit akan terasa ringan kalau kita tidak mengeluh. Kalau kita bisa menjadi kehidupan yang bisa mengucap syukur di dalam segala situasi. Sore hari ini kita akan belajar menjadi kehidupan yang limpah dengan ucapan syukur. Kemarin dulu saya juga termotivasi dengan salah satu status dari Nona Cantik Febri. Kunci kebahagiaan adalah rasa syukur dengan kasih karunia Tuhan yang sudah berikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, adakah dari antara kita yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Atau adakah dari antara kita yang bisa menghitung kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Sehelai rambut pun Tuhan perhatikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu bukan pilihan, tetapi adalah salah satu langkah iman dari pengalaman hidup dan mempunyai pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan yang kita sembah. Kita akan belajar, sore hari ini kita akan buka di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Mestinya sampai yang ke-9, tapi kita baca yang ayat yang pertama saja. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada yang merasa Tuhan Yesus tidak baik dalam kehidupan kita? Jujur. Berani jujur angkat tangan bahwa Tuhan Yesus tidak baik dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sangat baik. Kasih setianya itu selama-lamanya. Kasih setianya itu kekal untuk kehidupan kita. Pembacaan kita sudah sampai dengan Yeskiel. Kita membaca bagaimana bandelnya bangsa Israel. Tetapi di saat umatnya datang kepada Tuhan, kasih setianya, pengampunannya tetap ada bagi umatnya yang mau datang berseru dan bertobat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 107 didahului dengan perintah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur ini ditulis untuk mengajak umat Tuhan kembali mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan atas kehidupan umatnya. Yang pada waktu itu mereka sudah diambil oleh Tuhan dari tempat pembuangan dari Babel, di mana mereka ada di Babel selama 70 tahun. Pemazmur mengajak umat untuk mengingat bahwa karena kebaikan Tuhan, mereka bisa ditebus dan dilepaskan dari belenggu Babel dan kembali ke tempat kediaman mereka, kembali ke negara mereka yaitu Yerusalem. Kalau
perikopnya ini nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Garis bawahi, ditebus oleh Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Tadi saya sudah katakan, kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bisa enggak ibu-ibu hitung? Takkan terkatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari Mazmur 107 ini, kebaikan-kebaikan Tuhan apa? Apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dibuat, yang menjadi dasar dan alasan untuk kita harus menjadi kehidupan yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan telah menyelamatkan kita. Saya tidak janjian loh tadi dengan Mbak Dia, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi kita kembali dulu ke Mazmur 107. Bahwa Mazmur 107 ini adalah nyanyian syukur dari umat Israel yang telah dibebaskan. Dan mereka telah dikembalikan dari tempat pembuangan mereka di Babel, kembali ke kediaman mereka. Dan Mazmur 107 ini ditujukan kepada kita juga. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kuasa yang menyesakkan kehidupan kita. Kuasa apa itu? Kuasa dosa. Dari tangan musuh yang sangat menekan kita, yaitu kuasa maut. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan bahkan seharusnya kita ini sudah mati. Di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, Allah juga melakukan penebusan bagi kita semua lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, karya penebusan lewat Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebaikan Allah yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Untuk itu, pemazmur mengajak kita untuk kita menjadi kehidupan yang bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penebusan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membuat kita menjadi selamat. Allah memberi keselamatan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kebaikan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi kehidupan yang bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita masih ada dalam belenggu dosa. Sore hari ini, jika kita ada mungkin di dalam pergumulan, mungkin kita juga mengalami satu masalah, kita ada persoalan. Belajar tetap untuk bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan itu loh sudah menyelamatkan kita. Dengan karya Kristus di kayu salib, Dia itu lebih menderita dari derita kita. Dia itu loh sudah dicaci maki, sudah difitnah, sudah diludahi. Tapi Dia
rela berkorban supaya kita menjadi kehidupan-kehidupan yang selamat. Mari kita menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu kekal untuk kita. Walaupun seringkali kita juga masih berbuat dosa, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kasih setia Tuhan tetap berlaku untuk kita. Ada konsekuensi di dalam kita berbuat dosa. Tuhan pasti hukum sebagaimana Israel. Tetapi kasih setia Tuhan tetap berlaku bagi Israel. Yang kedua, apa kebaikan Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa menjadi kehidupan yang bersyukur. Tuhan sediakan jalan keluar atas setiap masalah kita. Di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-4 dan 5. Nanti baca ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sana digambarkan bahwa umat Tuhan bagaikan seorang penggembara yang mengembara jalan terus, tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar untuk mereka bisa kembali ke tempat kediamannya, untuk mereka bisa kembali ke negaranya. Kemudian di sana disebutkan juga mereka mengalami kelaparan, kehausan di negara, di tempat pembuangan. Mereka juga jiwanya mengalami letih lesu. Nanti baca baik di rumah ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ini menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Tetapi di dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-9, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-7, Tuhan membawa mereka, menuntun mereka ke jalan yang lurus sehingga mereka bisa mencapai jalan sampai bisa pulang ke negaranya. Ayat yang ke-9, Tuhan memuaskan dahaga mereka dan Tuhan mengenyangkan mereka dengan kebaikan. Di dalam penderitaan mereka, mereka datang berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kasih setia Tuhan kekal untuk kita. Kekal untuk umatnya. Coba renungkan. Apakah itu belum dilakukan oleh Allah terhadap kehidupan kita? Allah sudah melakukan itu kepada kita yang hidup di zaman kemurahan ini. Allah itu sudah melakukan juga untuk kita lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus sudah memenuhi segala kebutuhan kita. Mau bukti? Ya. Tuhan itu sudah menunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita ini sudah jatuh di dalam dosa, kita ini adalah orang-orang yang berdosa sehingga jalan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan tidak ada jalan. Jalannya lewat pribadi Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah membuka jalan yang baru untuk kita bisa kembali kepada jalan Tuhan. Ibrani 10 ayat 20. Kemudian di saat jiwa kita lapar secara rohani, Yohanes 6 ayat 35. Yesuslah roti kehidupan. Kita tidak akan lapar lagi jika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saat kita haus, Yohanes 4 ayat 14, datang kepada Tuhan, dialah air kehidupan. Kemudian jika kita takut dan gelisah,
Yohanes 14 ayat 1, Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan sudah sediakan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di saat kita letih lesu, Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya kebutuhan secara rohani yang Tuhan sudah penuhi kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan kita secara rohani, Tuhan juga memenuhi kebutuhan jasmani kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di masa-masa yang sulit. Ada yang tidak mengalami pergumulan, ada yang tidak mengalami masalah. Tuhan tahu setiap masalah dan problema kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita sore hari ini. Tuhan tahu dampak dari pandemi, semua kena dampak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sore hari yang indah ini. Di saat kita di dalam masalah problema, pergumulan kita, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya kepada pribadi Tuhan. Percaya. Milikilah pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita sehingga kita pun mampu menanggung segala perkara di dalam Dia. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, mari selalu ingat Mazmur 107 ayat yang pertama. Juga ada beberapa lagi ayat di dalam Alkitab yang sama, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita fokus kepada pribadi Tuhan yang sudah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Pertama, Dia sudah memberikan keselamatan. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di saat Dia mau berkorban untuk memberi keselamatan kepada kita. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari minta tolong singer, kita naikkan ku bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang membuat kita menjadi kehidupan yang tidak bisa bersyukur. Karena kita fokus kepada masalah kita. Karena kita fokus dengan keinginan-keinginan kita, bukan kepada apa yang sudah kita miliki. Kalau kita fokus dengan apa yang sudah kita miliki, kita akan selalu bisa bersyukur kepada Tuhan.
Dan yang kedua, seringkali kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetapi sore hari yang indah ini, Tuhan mengingatkan untuk kita menjadi kehidupan yang bisa bersyukur. Fokus kepada pribadi Tuhan yang selalu berbuat baik kepada kita. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kembali katakan ku bersyukur. Mari, siapa di antara kita yang mau menjadi kehidupan bersyukur, naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan sudah mengoreksi hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami. Tuhan sudah meluruskan kehidupan kami untuk kami bisa menjadi kehidupan yang bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan sepenuh hati, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan buat komitmen. Tuhan, saya siap menjadi kehidupan yang bisa bersyukur, menjadi kehidupan yang bisa berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Doa berkat untuk kita semua mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Yesus. pengakuan kami. Ajar di dalam setiap kehidupan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, karena kasih setiamu ada di dalam setiap kehidupan kami selama-lamanya. Bahkan kasih setiamu Tuhan yang sudah menyelamatkan di dalam setiap kehidupan kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Bahkan kasih setiamu Tuhan yang sudah
memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan dan pergumulan kami. Ajar Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai lebih hari lebih heran di dalam setiap kehidupannya. Bahkan Engkau Tuhan memberkati kami semua dengan kasih setia-Mu. Biarlah kami senantiasa dan selalu belajar dan belajar untuk mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur sudah mendengarkan akan firman-Mu dan menjadikan kekuatan di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu senantiasa limpah di dalam setiap kehidupan kami semua. Bagi wanita-wanita yang sudah datang untuk beribadah, menaikkan ucapan syukur melalui ibadah kami pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah wanita pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.